Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah keamanan dan integritas data. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang implementasi layanan API kriptografi pada studi kasus Bank Record V1, di mana permasalahan utamanya adalah bagaimana cara untuk menjaga keamanan pesan antar peneliti agar tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi berupa server perantara berbasis API yang bertugas untuk menyimpan public key, memverifikasi signature, dan meneruskan pesan antar peneliti. Untuk metodenya sendiri, kami menggunakan Fast API untuk membangun layanan API, Docker untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi, kriptografi ED25519 untuk digital signature, serta pengujian menggunakan Swagger di localhost. Untuk penjelasan lebih detailnya akan diteruskan oleh anggota saya. Pada implementasi ini, itu terdapat 3 file utama. Yang pertama itu ada main.py, ada client.py, dan juga ada api.py. File api.py ini berisi seluruh endpoint layanan keamanan yang digunakan pada sistem. Untuk endpoint yang pertama itu adalah upload PDF. Upload PDF ini digunakan untuk mengunggah dokumen dalam bentuk PDF, yang dimana server itu akan melakukan validasi format file sebelum menyimpannya, sehingga fitur ini tuh melengkapi layanan keamanan dalam pengelolaan dokumen digital. Dan untuk yang kedua, yaitu endpoint store. Endpoint store ini digunakan untuk menyimpan public key peneliti, yang dimana nanti server itu akan membaca dan juga memvalidasi public key, yang kemudian menyimpannya berdasarkan username. Dengan mekanisme ini, server dapat mengenali identitas dari peneliti tanpa harus mengetahui private key dari peneliti. Selanjutnya, yaitu adalah endpoint verify. Untuk endpoint verify ini digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital, yang dimana server itu akan menggunakan public key yang telah disimpan tadi untuk memastikan bahwa pesan benar-benar dikirim oleh peneliti yang sah dan isinya tidak mengalami perubahan. Dan apabila signature yang sudah dinyatakan valid, maka integritas dan keaslian pesan itu dapat terjamin. Untuk selanjutnya yaitu endpoint login. Endpoint login ini digunakan untuk proses autentikasi pengguna, dan jika public key dari peneliti itu telah terdaftar, server itu akan menghasilkan token sesi yang digunakan sebagai izin akses ke layanan lainnya. Dan yang terakhir yaitu endpoint relay. Untuk endpoint relay sendiri ini berfungsi sebagai jembatan pengirim pesan antara peneliti dan juga penerima. Server terlebih dahulu melakukan pengecekan token untuk memastikan bahwa pengirim terautentikasi, yang kemudian pesan diteruskan kepada peneliti tujuan sebagai simulasi komunikasi antar peneliti. Selanjutnya, pada file client.py ini mensimulasikan untuk sisi peneliti, di mana klien membuat pasangan kunci ED25519, lalu menandatangani pesan menggunakan private key. Kemudian, signature yang dihasilkan nanti diubah ke format base64 dan digunakan sebagai input ke endpoint verify yang ada di server. Kemudian dengan cara ini, server nantinya dapat memverifikasi keaslian pesan tanpa perlu mengetahui private key-nya apa. Kemudian untuk file main.py, file ini digunakan untuk menjalankan server API-nya. Environment lokal. Nah, melalui Docker file ini, kami menentukan environment Python, menginstal dependensi Fast API dan kriptografi, lalu menjalankan aplikasi di port 8000. Nah, di Docker desktop ini terlihat kontainer dalam kondisi running, yang artinya API-nya sudah aktif dan siap diakses. Setelah itu, kami lanjut ke pengujian endpoint melalui Swagger UI. Setelah itu, kami lanjut ke pengujian endpoint melalui Swagger UI. Yang pertama itu ada endpoint get slice yang berfungsi sebagai pengecekan awal bahwa server Fast API berjalan. Nah, di sini waktu di execute itu message-nya yaitu security server running, yang berarti layanan security service itu sedang berjalan. Kemudian ada endpoint health yang digunakan sebagai health check layanan. Endpoint ini mengembalikan status dan timestamp server.
Di sini kalau di execute akan terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu endpoint upload slice PDF. Nah, di sini digunakan untuk mengunggah file PDF. Sistem melakukan validasi tipe filenya dan untuk menjaga integritas data. Sini saya akan mengupload filenya ini, kemudian di execute. Nah, kalau misalnya PDF berhasil diupload berarti sudah berhasil. Dan selanjutnya ada endpoint store yang digunakan untuk menyimpan public key pengguna. Public key ini divalidasi sebelum disimpan untuk mendukung proses kriptografi. Nah, di sini username-nya kami isi dengan York, kemudian filenya itu diisi oleh user public key PAM, kemudian di execute. Nah, kalau sudah ada public key berhasil disimpan, berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya itu ada endpoint verify. Di sini digunakan untuk memverifikasi digital signature dari pesannya. Proses ini itu menjamin keaslian dan integritas pesan. Nah, di sini kami menggunakan username York seperti sebelumnya. Kemudian message-nya itu hello, ini pesan rahasia, dan signature-nya seperti ini yang sesuai dengan saat kita menjalankan client.py. Kemudian saat di execute akan memunculkan signature valid, berarti pesannya itu tidak diubah dan asli. Kemudian selanjutnya ada endpoint login. Di sini menghasilkan token sesi sebagai bentuk autentifikasi sederhana. Nah, di sini username seperti tadi juga York. Kemudian kalau di execute nanti menghasilkan token seperti ini. Nah, token ini itu nanti digunakan untuk endpoint di relay. Nah, di endpoint relay ini digunakan untuk meneruskan pesan antar pengguna secara aman. Ini itu isi seperti yang tadi. Nah, untuk receiver-nya itu siapa, kemudian message-nya adalah hi. Kemudian saat di execute menghasilkan respon seperti ini. Yang berarti pesannya berhasil diteruskan. Kemudian, meskipun diaksesnya itu melalui localhost, data hasil terlihat itu disimpan dalam kontainer Docker karena aplikasi berjalan secara terisolasi. Untuk mengecek apakah sudah berhasil disimpan di kontainer Docker itu bisa dicek di cmd. Nah, ini untuk message-nya itu tadi ada shaka.txt, kemudian datanya itu ada York, dan file yang diupload tadi itu Phantom. Sudah sesuai dengan yang tadi diuji coba di localhost Swagger UI. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, sistem berhasil mencegah pemalsuan pesan karena setiap pesan itu diverifikasi menggunakan digital signature. Selain itu, akses API juga dibatasi menggunakan token sesi, sehingga hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengirim pesan. Kalau begitu, kesimpulannya, berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan API kriptografi yang dibuat berhasil menyelesaikan studi kasus bank record V1 dan memenuhi kebutuhan keamanan komunikasi data. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.